bagus. Tapi karena dia nggak membantah, maka kemudian timnya Pak JK itu kemudian menuntut Rismond. Dan itu tuntutannya sudah masuk. Jadi sebenarnya ini lucu aja, dia mungkin lepas dari kandang singa, masuk ke kandang buaya gitu loh. Belum lagi tuntutan dari beberapa pihak, dari pihak sono, yang mengejar soal ijazahnya dia. Yang ijazah S3-nya itu nggak benar. Ya, disertasinya tidak terdaftar. Tidak terdaftar, S2-nya tidak terdaftar. Bahkan ketika dia kemudian ditagih oleh beasiswanya, kan dia justru membuat surat kematian. Yang itu kan fatal banget itu. Ini pernyataan dari siapa, Mas? Dari salah satu lawyer di sana, Farhad, ya. Dan juga itu sudah dilaporkan. Lawyer universitas di Jepang? Bukan, Farhad Abbas. Oke. Ya, Farhad Abbas membongkar itu gitu. Oke, bahwa tidak terdaftar S2-nya, S3-nya itu apakah ada pernyataan resmi dari Universitas Jepang? Itu bukti itu dibawa oleh orang yang bernama, ada 3. Ini sebenarnya lawan saya juga si Taufik Bil. Aku objektif aja saya sebut ya. Taufik Bil Fakih, kemudian Joshua Sinambela sama Roni Teguh, ya. Mereka itu yang berangkat ke Jepang, ke Yamaguchi. Dan mereka pulang membawa berkas, yang katanya itu berkas itu kemudian diminta oleh Polda Metro Jaya. Lucunya, Mbak, ini kayaknya ada 4 gulipat ini, gitu loh. Antara kasusnya SP3-nya Rismond, ya, dengan kasus dia. Karena kemudian tampaknya yang kasus pelaporan ijazah palsunya ini kok nggak jalan-jalan gitu loh. Oke, jadi Anda menyimpulkan bahwa Rismond ini daripada S2 dan S3-nya di Universitas Jepang itu terbukti palsu atau ijazahnya tidak ada sampai sekarang, tidak terdokumentasi di sana, akhirnya mengaku bahwa ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya betul, asli. Betul. Padahal kan kalau dilihat ya, dia sudah juga menggunakan gelar doktor itu di mana-mana kan. Ini nggak apa-apa, Pak, aman. Ini karena sudah saya samarkan nicknya, ya. Dia di KTP-nya nuliskan doktor, ya kan. Kemudian dia ketika bersaksi di berbagai sidang, ya, ada sidang CLS di Solo, ada sidang KIP di Komisi Informasi Pusat, dia kan selalu mengaku doktor. Jadi dari situ dia bisa kena kesaksian palsu. Makanya gini, kita tunggu hari ini. Saya pun juga nunggu, bener nggak sih SP3-nya keluar gitu loh. Kan janjinya udah kemarin itu berita tadi. Kalau keluar ya udah kita tunggu keluarnya seperti apa. Tapi tim kami tadi juga mengatakan SP3-nya Rismond itu sangat cacat hukum. Karena apa? Karena dalam aturan restorasi sistem SP3, mau KUHP lama mau KUHP baru, ya semuanya tidak akan bisa goal kalau dia terancam dengan hukuman di atas 5 tahun. Hukumannya Rismond kan yang diancamkan kan sama seperti saya, di atas 8 tahun, bahkan ada yang di atas 12 tahun. Pasal 32 dan 35 ITE ya. Mbak, hafalah gitu orang hukum itu. Ya artinya karena saya hafal orang hukum. Hukum, makanya. Saya juga mau menanyakan gini, Mas Roy, kan bukannya 5 tahun atau di bawah 5 tahun ya yang kalau tipiring ya. Betul. Itu tidak satu-satunya. Jadi ada ruang jika pihak korban setuju, dalam artian ini pihak Pak Jokowi setuju, dan ada mekanisme restoratif yang dipenuhi. Tapi tetap fatal. Kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun, itu tetap nggak bisa RJ. Itu sudah pasti. Meskipun pihak-pihak yang ada itu melakukan sudah setuju kan, ada 4 pihak, Jokowi, terus pihak dari Ade Kurniawan kalau nggak salah, terus kami Samuel Soekan sama Lecumanan. Mereka kan sudah setuju, tapi tetap karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, ini harusnya kalau semangatnya bukan pemenjaraan, bukan pemidanaan, harusnya kemudian yang bersalah, harusnya bisa, Mas Roy, harusnya bisa. Jadi fokusnya yang ingin saya sampaikan adalah fokusnya bukan hanya di bawah 5 tahun, tetapi juga apakah perkara itu layak dipulihkan lewat perdamaian. Kan berarti ada syarat perdamaian, ada kesediaan dari korban untuk memaafkan, kemudian tapi juga pelaku bukan residivis. Tapi gini, Mbak, tak tambahin, kayaknya syaratnya ditambah-tambahin, dia harus kemudian melawan kami. Makanya kan aneh banget ya. Kalau kita lihat dalam kasusnya Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis, itu kan smooth-smooth aja kasih SP3, RJ dan SP3 udah bagus, bahkan dia mengatakan kami tidak minta maaf, kami itu dia bisa. Tapi ini kan mohon maaf ya, jelek banget ini yang dilakukan Rismond ini gitu loh. Malah dia kemudian memaki-maki saya, memaki-maki Dr. Tifa, kemudian mengkhianati perjuangan kami. Itu kan kayaknya, ini berarti ada syarat-syarat tambahan ini yang buruk sekali gitu. Apa menurut Anda? Ya itu, jadi dia harus bisa mematahkan kami, ya gitu, dalam penelitian. Makanya ini yang aneh banget. Anda nggak siap kalau untuk dipatahkan karena Rismond yang tadinya justru saya ketawa. Tahu dapurnya seperti apa dan bahkan justru gini, sekarang mana ada peneliti yang tadinya sudah berkata 11.000 triliun % itu palsu, ya tiba-tiba berbalik asli.
Nggak ada peneliti kayak itu, Mbak. Itu benar-benar abal-abal namanya kalau peneliti. Peneliti itu boleh ada yang namanya error tolerance ya. Itu hanya sekitar 3 sampai dengan 8% atau maksimal 10%. Itulah makanya saya pun juga selalu menggunakan diksi 99,9 supaya saya tidak kemudian terlalu optimistis 100%. Respon sendiri kan mengatakan 11.000 triliun. 11.000 triliun kok bisa ditranslasi, dirotasi. Apalagi yang dia kemudian koreksi nantinya, itu dia hanya menjawab 1 poin saja. Dalam ijazah, ya itu waktu itu tidak nampak yang namanya watermark, tidak nampak yang namanya, nah ini, ijazah yang palsu ini tidak nampak namanya bookmark, tidak nampak watermark, kemudian tidak nampak lintasan stempel. Itu yang dia bisa koreksi dengan adanya translasi, kemudian rotasi. Tapi Mbak, kalau statementnya Pak Kasmujo yang mengatakan bahwa dia bukan dosen pembimbing Jokowi, padahal Jokowi memastikan Pak Kasmujo. Tidak ada lembar pengujian deskripsi, yang itu padahal buktinya itu adalah bukti primary yang saya pegang dan saya foto sendiri dengan kamera saya, bukti di tangan saya. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang dia harusnya belum profesor pada bulan November 1985, tapi dia sudah tertulis profesor. Padahal profesor itu baru Maret. Itu nggak bisa kemudian dikoreksi dengan translasi, kemudian rotasi gitu. Jadi Mas Roy, Anda ingin mengatakan bahwa apa yang dikatakan Rismon sekarang bahwa dia mengakui itu ternyata asli, sementara Anda tetap kekeh ini adalah palsu. Apakah Anda juga bisa melakukan penelitian sesuai metode yang dilakukan oleh Rismon? Sangat bisa. Rismon itu kan hanya menguasai satu bidang ilmu namanya digital forensik. Ilmu saya itu telematika. Telematika itu telekomunikasi, media, dan informatika. Jadi digital forensik itu hanya bagian dari ilmu informatika. Rismon tidak bisa menguasai ilmu lighting, pencahayaan, karena itu ilmu fotografi. Saya kebetulan adalah dosen fotografi juga, dan saya sudah melakukan pencetakan, melakukan itu semenjak SMP. Artinya gini, ya apa yang dia katakan itu, maaf ya, nol besar sebenarnya kalau dia mau mengubah. Dan tidak ada, sekali lagi, tidak ada peneliti yang kemudian dengan, maaf ya, dengan crazy-nya ya, mengubah hasil penelitiannya yang tadinya palsu menjadi asli. Nggak ada. Apakah ini artinya Rismon juga akan melakukan penelitian lanjutan? Untuk membuktikan bahwa, untuk mematahkan hasil atau hipotesa yang sudah terbukti? Nah, harusnya begitu. Kalau dia kan mengatakan dia ongoing. Terus dia katanya mau menerbitkan buku lagi yang namanya Jokowi White Paper. Sebagai counter dari Jokowi White Paper. Tapi dia sudah mengatakan dari awal kalau dia mengatakan kalau itu asli. Lah ini gimana gitu loh. Artinya harusnya kan ada hipotesis dulu, ada kemudian risam dulu, kemudian apa baru kemudian terbit di situ, Mbak. Jadi ngaco ini. Kalau gitu saya minta klarifikasinya saja kalau ini salah. Rismon kan ada 3 bagian dalam Jokowi's White Paper ini. Anda, Rismon, dan Dr. Tifa. Rismon itu melakukan analisis digital forensik, kemudian error level analysis atau ELA. Anda ingin mengatakan bahwa Anda tidak hanya melakukan kajian telematika, tapi juga melakukan 2 metode itu. Saya melakukan, ada justru di bagian saya. Tapi di sini tertulis, Mas Roy. Meskipun saya hanya 49 halaman, gitu kan. Meskipun Anda 49 halaman, dan dari 700 halaman Jokowi's White Paper, itu 400 halaman dibuktikan atau ditulis, dipersembahkan oleh Rismon. Gini, sejarahnya. Jokowi White Paper itu kami rancang dengan terbit 500 halaman. Pembagiannya memang sejak awal, Rismon itu mau menulis 200 halaman, saya 150, Tifa 150. Dalam pernyataannya tiba-tiba Rismon sudah nulis 400 halaman, bluk lebih. Tapi isinya, sebagian besar itu hanya rumus, hanya coding. Kan itu bagian untuk meyakinkan bahwa makanya dia yakin 11.000 triliun. Harusnya itu tidak ada di batang tubuhnya, itu ada di appendix. Seperti yang saya lakukan, saya tadinya menerbitkan CD untuk buku itu. Itu isinya link-link daripada, kan kalau saya isinya kebanyakan link URL. Nah, itu harusnya ada di situ. Respon ternyata itu masukkan ke dalam buku semuanya. Kalau saya mau terus linknya, satu link mungkin bisa sekitar 10 sampai 15 halaman juga bisa gitu. Nah, artinya gini, apa yang dia tulis itu adalah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang saya tulis, meskipun saya sedikit hanya 49. Tapi saya itu 6 bab di situ. Respon itu hanya 3 bab di situ. Dan makanya saya itu saya simplify untuk supaya orang itu baca, sangat-sangat cepat baca, dan begitu cuma baca 49 halaman, orang sangat tahu persis ya, sejarah mulai dari mana, kemudian kalau dia mengatakan itu nggak ada ilmiahnya, dia aja nggak bisa baca. Saya juga meneliti soal ELA, saya juga meneliti soal
picture comparison, ya face recognition. Saya juga meneliti soal jangan-jangan Anda juga meneliti neuropolitika sama behavioral neuroscience? Kalau itu tidak. Kalau itu enggak, itu Dr. Tifa. Dan Dr. Tifa Anda yakinkan tidak akan mencabut atau tidak akan mengubah pendirian? Tidak, saya pun juga tidak akan, karena namanya peneliti itu kalau sudah mencabut itu, ya sama saja dengan dia lah gitu. Artinya sekali lagi ya, kita nggak perlu, makanya saya jawabkan, saya nggak perlu melayani celotehannya Rismond, karena apapun yang dikatakan tuh sempat saya bilang, ya ini maaf kalau ini memang harus saya katakan, dia sudah saya anggap sebagai zombie. Karena apa? Karena dia sendiri tidak jujur, di samping soal penelitiannya, tidak jujur soal kehidupannya. Temennya saja ditipu, maaf, Tuhan saja ditipu sama dia, ya dengan dia mengatakan dia sudah nggak ada. Ini kan mana bisa orang dengan integritas semacam itu masih dipercaya. Dan itu benar-benar ya, kami diskusi dengan Prof. Tono Saksono, dengan Topi Merah, kemudian dengan ahli-ahli yang ini, waduh, mereka sudah mengetahui semua. Cobalah nanti kalau dia tulis lagi, apa yang mau dipercaya orang dengan integritas semacam itu. Karena ada 3 peneliti dalam